Alhamdulillah kita masih semangat untuk hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Bunga, boleh ya. Cindy, satu orang lagi Sudi. Terima kasih hadir semuanya. Walaupun kita sekarang masih PTM, Ibu harapkan kita tetap semangat, kamu tetap semangat dalam belajar dan tetap ingat protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua pimpin doa ke depan, silakan. Baiklah, untuk memulai kegiatan pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih Kiki. Nah, sebagaimana juga seperti biasanya di sekolah kita, khususnya pelajaran PPKN, kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih. Nah, kemarin pertama kali kamu masuk di kelas 7, kita sudah mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Masih. Semangat dong. Nah, kita ingin kembali kapan Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dan siapa yang merumuskannya? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Cindy. I.R. Soekarno. I.R. Soekarno, ya bagus. Materi kita sekarang adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah khusus perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dah? Siap? Siap. Oke. Nah, sekarang perhatikan atau bisa juga kamu buka di bukumu, buku PKN bab 3, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya adalah setelah mengamati gambar video di YouTube atau menelaah dari sumber lain ataupun dari buku, kamu bisa nanti menganalisis apa itu konstitusi, macam-macam konstitusi dan fungsi dari konstitusi, serta melalui diskusi kelompok kamu bisa menunjukkan nilai kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Sekarang kita masuk ke materi kita. Perhatikan gambar yang ibu tayangkan. Nah, perhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu? Gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang apa itu konstitusi? Ya, Mas Diana. Konstitusi adalah hukum dasar. Ya, benar. Yang lain ada lagi? Sudi? Konstitusi adalah undang-undang dasar. Iya, betul juga. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Konstitusi itu memang undang-undang dasar atau hukum dasar. Istilah konstitusi. Nah, istilah konstitusi berbeda-beda di berbagai negara. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris atau di negara Inggris, konstitusi itu disebut dengan constitution. Bisa diucapkan secara serempak constitution. Constitution. Oke, artinya tetap sama, yaitu undang-undang dasar atau hukum dasar seperti yang disebutkan teman kamu tadi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi itu terbagi atas dua atau terdiri dari dua. Konstitusi apa saja? Perhatikan selanjutnya, ini dia. Konstitusi tertulis
tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, inilah konstitusi. Nah, kita lanjutkan. Nah, fungsi undang-undang dasar. Fungsi undang-undang dasar adalah ini. Simpel saja, membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Makanya, seperti yang Ibu katakan tadi, presiden walaupun dia orang nomor 1 di Indonesia, dia orang nomor 1 atau bukan? Orang nomor 1 atau bukan presiden? Orang nomor 1. Sekalipun dia orang nomor 1 di Indonesia, dia tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dia tidak boleh bertindak sesuka hatinya, tetapi dia tetap berada di jalur peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang dia putuskan harus dia hubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah ini ditetapkan, berarti rancangan undang-undang dasar itu sudah diterima secara utuh dan bulat. Dan di tanggal hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar, dia membentuk panitia perancang yang disebut dengan Declaration of Rights, yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Presiden pada saat siapa? Presiden pertama Indonesia siapa? Insinyur Soekarno. Nah, itulah materi kita tentang perumusan Undang-Undang Dasar yang dibahas pada sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli. Tapi untuk menambah wawasan kamu tentang perumusan Undang Dasar ini, silakan tonton video berikut. Siapakah merumuskan dan menetapkan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jika masih ada perubahan, perhatikan penjelasan berikut ini. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan oleh BPUPKI dalam sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai 12 Juli 1945. Itu dia video tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perhatikan tadi kan? Nah, jadi pertanyaan Ibu. Tanggal berapakah tadi BPUPKI dibentuk? Kalau cepat. Tanggal 1 Maret. Nah, kenapa Ibu putar ini? Ini untuk menambah materi pelajaran kita tadi. Memang tadi sudah dijelaskan, tapi untuk memperkuat pengetahuan kamu lagi supaya lebih paham tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, materi kita sudah selesai. Kita masuk ke diskusi kelompok. Ibu bagi kelompoknya terdiri dari 3 kelompok dan akan Ibu bagikan hal-hal yang akan kamu diskusikan di kelompok kamu. Kelompok 1, Anggi, Bunga, Fasdiana, Alvin. Silakan duduk di kelompok masing-masing dan kamu kerjakan ini. Kelompok tadi kelompok 3 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu kasih waktu mengerjakannya selama 10 menit. Sudah selesai kan? Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. 1. 3 panitia kecil yang dibentuk pada sidang kedua BPUPKI adalah A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Ketua Insinyur Soekarno. B. Panitia Pembelaan Tanah Air Ketua Raden Adi Kusno Dr. Sudoso. C. Panitia Ekonomi dan Keuangan Ketua DRS Muhammad Hatta. 2. Tokoh yang berperan dalam panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 adalah Sukomo, Lom Senogoro, Subarjo, Maramis, Singgih, Salim, dan Sukiman. 3.
3. Hubungan antara panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik adalah panitia kecil perancang UUD dibentuk dari panitia perancang UUD. Jadi panitia kecil perancang UUD adalah bagian dari panitia perancang UUD yang memiliki tugas untuk merancang batang tubuh atau isi dari Undang-Undang Dasar dan melaporkan hasilnya kepada ketua panitia perancang UUD yaitu Insinyur Soekarno. Baiklah, dari presentasi kami tadi, apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 2 atau 3? Ada Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok kami adalah apa lambang negara yang disepakati dan siapa saja anggota panitia penghalus bahasa. Terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami dari Alvin, dan pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh teman kami Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa lambang negara yang disepakati dan siapa saja anggota panitia penghalus bahasa. Menurut kelompok kami, lambang negara adalah burung Garuda, Pancasila, dan anggota panitia penghalus bahasa adalah Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Ya, kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2. Sudah Bu. Silakan ditutup. Baiklah, presentasi kami telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Agar kita relax sedikit, kita lakukan ice breathing dulu ya. Nah, nanti dicontohkan dulu. Tepuk jempol, jempol. Tepuk jempol, jempol. Tepuk jempol, mantap. Paham? Oke, kita mulai. Tepuk jempol, jempol. Tepuk jempol, jempol. Tepuk jempol, mantap. Oke, demikian hasil diskusi kita, dan sudah tenang lagi kita akan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi ini dalam berbentuk pilihan ganda, dan kalian mengerjakannya seperti biasa lewat aplikasi WhatsApp otomatis. Nah, apa yang bisa kamu ambil dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya. Kita jadi tahu sejarah pengurusan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, Anggi. Kita jadi tahu jumlah pasal-pasal yang dihasilkan oleh sidang kedua. Jadi tahu jumlah pasal-pasal oleh sidang kedua. Gitu. Ada 3 hal yang harus kita dapat dari materi ini. Yang pertama, panitia yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI ada 3. Panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia pembelahan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dibentuk oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini. Untuk memimpin doa, dipersilakan. Siapa yang mau memimpin doa terakhir? Iki, ada silakan. Dari Sita Jawa. Untuk mengakhiri kegiatan pada Baca pagi doa ya. ini, mari kita membaca doa sama-sama. Doa mulai. Bismillah.